Inilah cerita Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut. Dengan puncak tertingginya yakni puncak Beti Canar yang memiliki ketinggian 2240 mdpl. Gunung ini terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung, dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Gunung ini memiliki dua puncak, yaitu puncak Dinding, Ari, dan puncak Beti Canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Di wilayah ini terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan, antara lain objek wisata dan daya tarik wana wisata dengan areal seluas kurang lebih 120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek yang lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas Cipanas lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi, dan bak rendam air panas. Gunung Galunggung mempunyai hutan montane 1200 sampai 1500 meter dan hutan Ericaceous 1500 meter. Letusan Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1818, ditandai dengan kemunculan suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar cukup sering. Pada bulan Juni, warga yang tinggal di sekitar Sungai Cikunir melihat perubahan warna dan rasa air yang menjadi lebih asam dan tercium bau belerang. Menanggapi hal tersebut, seorang kepala daerah menyuruh seorang santri untuk mencari tahu penyebabnya. Ketika ditelusuri hingga ke hulu sungai yang berada di Gunung Galunggung, tidak ditemukan apa-apa yang bisa dianggap sebagai penyebab. Beberapa saat kemudian, air sungai kembali jernih meskipun bau belerang tetap tercium. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 1.014 desa dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894 di antara tanggal 7 sampai 9 Oktober. Terjadi letusan yang menghasilkan awan panas. Lalu tanggal 27 dan 30 Oktober terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar yang dihasilkan pada letusan. Letusan kali ini menghancurkan 50 desa, sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Pada tahun 1918, di awal bulan Juli, letusan berikutnya terjadi. Diawali gempa bumi, letusan tanggal 6 Juli ini menghasilkan hujan abu setebal 2-5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan. Dan pada tanggal 9 Juli tercatat pemunculan kubah lava di dalam danau kawah setinggi 85 meter
dengan ukuran 560 kali 440 meter yang kemudian dinamakan Gunung Jadi. Letusan terakhir pada tanggal 5 Mei 1982 disertai suara dentuman, pijaran api, dan kilatan halilintar. Kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan dan berakhir pada 8 Januari 1983. Selama periode letusan ini, sekitar 18 orang meninggal. Sebagian besar karena sebab tidak langsung kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan, dan kekurangan pangan. Perkiraan kerugian sekitar 1 miliar rupiah dan 22 desa ditinggal tanpa penghuni. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung, yaitu mencakup Kecamatan Indihiang, Kecamatan Sukaratu, dan Kecamatan Lewisari. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai, serta areal perkampungan akibat melimpahnya aliran lava dingin berupa material batuan, kerikil, dan pasir. Pada periode pasca letusan, yaitu sekitar tahun 1984 sampai 1990, merupakan masa rehabilitasi kawasan bencana, yaitu dengan menata kembali jaringan jalan yang terputus, pengerukan lumpur atau pasir pada beberapa aliran sungai dan saluran irigasi, khususnya Cikuntan Hiji. Kemudian dibangunnya cek dam, kantong lahar dingin di daerah Sinagar sebagai benteng pengaman melimpahnya banjir lahar dingin ke kawasan kota Tasikmalaya. Pada masa tersebut dilakukan eksploitasi pemanfaatan pasir Galunggung yang dianggap berkualitas untuk bahan material bangunan maupun konstruksi jalan raya. Pada tahun-tahun kemudian hingga saat ini, usaha pengerukan pasir Galunggung tersebut semakin berkembang. Bahkan pada awal perkembangannya, tahun sekitar 1984 sampai tahun 1985, dibangun jaringan jalan kereta api dan dekat stasiun Indihiang, tepatnya di kampung Cibunggul, Parakan Honje. Kecek Dam Sinagar sebagai jalur khusus untuk Dam Sinagar mengangkut pasir dari Galunggung ke Jakarta. Letusannya juga menyebabkan terpaksa 9 pesawat mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah keempat mesinnya mati total. Gunung Galunggung sebagai objek wisata. Kebanyakan pengunjung objek wisata Galunggung adalah wisatawan lokal, sementara wisatawan dari mancanegara masih di bawah hitungan 100 orang rata-rata per tahun. Rata-rata wisatawan dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Galunggung berjumlah 213.382 orang per tahun. Melihat potensi daya tarik yang mungkin digali serta posisi geografis yang cukup strategis serta memiliki kekhasan dari kondisi alamnya, objek wisata Gunung Galunggung cukup potensial untuk dijual kepada wisatawan mancanegara. Namun objek wisata tersebut belum dikemas dalam paket wisata yang profesional.